kami desain sehingga mensupport dari industri-industri di, sekitar ini dengan kapasitas yang maksimal. Tentunya kami masih kekurangan dari penyiapan karena penerimaannya sudah cukup banyak. Kami mungkin, bisa mensupport sekitar hanya 40%-an, yang 60% tentunya masih, perlu pengembangan, makanya di belakang kami adakan pengembangan untuk, eee, D3 nantinya. Nah, ini yang dapat kami laporkan sehingga keberadaan Akas, Tekstil Solo ini dapat, menjadi bagian dari pengembangan tekstil nasional, yang mana saat ini industri tekstil yang penyerapannya tenaga kerja cukup banyak, mulai bergeser ke Jawa Tengah dan Solo. Tentunya faktor-faktor, apa ya, karakter dari, eee, Jawa Tengah lain, ketekunannya itu punya, karakter yang, dari, keluarga-keluarga sebelumnya. Nah, tentunya dengan itu, eee, industri tekstil di sekitar Solo ini berkembang dengan baik. Eee, Demikian yang dapat kami laporkan, dengan ini, bahwa, eee, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, temu industri di AK Tekstil, Solo secara resmi kami buka. Itulah yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPSDMI Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Kota Surakarta. Mohon berkenan kepada yang terhormat Wali Kota Surakarta dan Kepala BPSDMI untuk menuju meja yang telah disediakan. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPSDMI Kementerian Perindustrian dengan Pemerintahan Kota Surakarta tentang sinergi pengembangan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, selaku pihak ke-1 Kepala BPSDMI Bapak Arus Gunawan, selaku pihak kedua yang terhormat Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dilanjutkan foto bersama. Penandatanganan selesai, selanjutnya akan dilaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu, kepada seluruh jajaran pejabat eselon 2 dan tenaga ahli, dimohon menempatkan diri.
Baik, foto bersama selesai, kami persilahkan kembali ke tempat. Dengan selesainya penandatanganan nota kesepakatan, maka berakhir pula pelaksanaan acara hari ini. Adapun untuk Bapak Ibu, mitra industri mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya acara temu mitra akan dilanjutkan oleh Bapak Pembantu Direktur Akatekstil Solo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh jajaran pelaku industri untuk dapat berfoto bersama dengan yang terhormat Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Rakabuming. Kami persilahkan kepada seluruh jajaran pelaku industri untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami aturkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Bapak Ibu Mitra Industri. Izinkan saya memandu jalannya acara untuk temu mitra. Jadi saya mohon izin terlebih dahulu. Tadi kita sudah pembukaan acara temu mitra. Kemudian acara hari ini kemarin ada beberapa pertanyaan dari industri, apakah kami perlu membawa dokumen terlebih dahulu atau apa, tidak. Jadi memang acara kita adalah seremoni untuk pembukaan terlebih dahulu. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan temu mitra. Jadi yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu tadi saat masuk registrasi diberikan monitoring formulir terkait kerjasama. Jadi kita memang sedang mengadakan monitoring dan evaluasi terkait kerjasama. Kemudian jadi kami mohon dari Bapak Ibu nanti yang hadir secara online, mitra industri yang hadir secara online juga sudah kita berikan secara online form kerjasama yang nanti kami harap Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan masukan dari industri. Jadi ada yang baru, ada mitra kita yang baru, ada yang sudah lama. Kalau yang baru misalnya mengambil terkait bidangnya hanya di pendidikan atau di penelitian, boleh mengambil apapun bidang yang dikerjasamakan, nanti diisi sesuai yang dikerjasamakan. Kemudian yang kedua, kita akan mengadakan temu mitra industri, insya Allah di tanggal 1 dan 2 Oktober. 1 dan 2 Oktober, insya Allah kita sedang mencari tempat, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa hadir. Mohon izin Bapak Ibu yang hadir online, Bapak Direktur dari Poltek, jika memang ada kesibukan lain, boleh meninggalkan tempat Pak, mohon maaf. Nggih, makasih. Pak Amrin, Pak Basri, makasih. Pak. Oke, kita akan selenggarakan di tanggal 1 dan 2. Agendanya apa Pak? Jadi kita tiap tahun sebenarnya mengagendakan untuk temu mitra. Yang pertama kita akan mengevaluasi kurikulum. Kurikulum kita, alhamdulillah kita sudah menggunakan kurikulum 2020, hasil dari temu mitra yang sebelum-sebelumnya 2017, 18, 19 kita gunakan untuk mengevaluasi kurikulum karena memang dasar kita adalah dari kebutuhan industri. Jadi memang kita selalu mengevaluasi berkala. Jadi insya Allah ini juga 2021 kita sudah mulai jalankan lagi untuk mengevaluasi apa masukannya, seberapa dalam, kemudian supaya lebih presisi lulusan kita, kompetensi lulusan kita ke industri. Kemudian isi yang kedua kita akan mungkin dari monitoring kerjasama ini yang disampaikan hari ini, kita mungkin akan tindak lanjuti dengan mungkin apa masukan-masukan dari industri. Ya, sebenarnya selingkung dengan yang dari evaluasi kurikulum tadi. Jadi kita mungkin bisa tambahkan apa yang perlu untuk pendidikan di kita. Kemudian terkait temu mitra, pesan Pak Direktur tadi adalah kita mungkin satu industri diwakili satu dan mungkin sistemnya panel, tidak seperti yang sebelumnya. Jadi mungkin kita jadikan panel, nanti mungkin semua prodi akan di depan dipanelkan, nanti masukannya dari industri terkait. Misalnya kan ada beberapa industri yang multidisiplin, jadi mungkin kita ada dari benang, kain, garment kan ada beberapa industri yang seperti itu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kita dipisah, kalau yang sekarang ya mohon maaf karena 2021 kondisinya masih pandemi dan kita juga terjadi pemotongan anggaran, jadi kita dengan keterbatasan dana tetap kita lakukan, namun
kita panel saja. Jadi dengan tidak mengurangi esensi masukan dari industri dan eh, eh, supaya output yang ini tetap terjaga, kita dapatkan outcome-nya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kemudian nanti dari Prodi mungkin juga akan menyampaikan di saat temu mitra. Mungkin kalau saat ini juga ada yang mau menyampaikan, silakan. Nanti temu mitra kita akan kita sedang memilih satu tempat Bapak Ibu. Jadi tapi tanggal pastinya sudah kita tentukan 1-2 Oktober insya Allah. Gitu. Mungkin 2 itu yang akan disampaikan. Jadi terkait monitoring kerjasama dan evaluasi kurikulum. Ya, di samping tujuan yang tidak kalah penting adalah kita juga merekatkan industri. Jadi kita sama-sama saudara gitu ya. Maksudnya kita bersaudara, kita semua bersaudara antara industri, kampus, supaya sinergitas antara industri dan kampus dan juga sesama industri lebih erat lagi. Jadi kita lebih secara komunikasi lebih enak, nyaman, terbuka gitu. Jadi memang harapan kita adalah seperti itu. Terima kasih. Mungkin setelah ini kita buka sesi diskusi. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh bertanya. Karena saya yakin juga Bapak Ibu juga punya kesibukan tersendiri. Jadi nanti mungkin kita nggak akan lama di hari ini karena memang agenda kita memang dibarengkan dengan agendanya Pak Kepala Badan dan Pak Wali Kota. Jadi kita nggak lama nggak apa-apa ya. Maksudnya kita santai aja Bapak Ibu. Maksudnya Bapak Ibu misalnya yang dari Pak Daniel mau ini kan saya baru, saya mau ngomong, saya mau bertanya Pak. Enggak, maksudnya kita dari yang baru atau yang lama, kita kemarin ada yang baru, misalnya dari Wahana, dari Safari Juni misalnya. Boleh kita mau diberi masukan. Kita terbuka kok dengan masukan. Jadi insya Allah kita akan tetap tampung dan kita insya Allah kita tindak lanjuti masukan dari Bapak Ibu semua. Demikian mungkin dari saya, mungkin setelah ini kita buka diskusi aja Bapak Ibu. Monggo silakan yang mau bertanya, yang di aula maupun yang ada di Zoom mungkin dari Wahana atau dari mana? Dari Indiratek. Monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait hal tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Bu Yusi, ada? Mau disampaikan, Mbak Tina? Atau kita urut aja? Baik. Bu Bintan minta tolong dicatat ya, ada ini. Dari sini. Ya, ini namanya dipaksa ya, absen satu-satu. Oke, mungkin dari kami ya, dari dunia industri begitu, saat ini memang kebutuhan kita di garment industry itu lebih banyak ke middle up. Ya, jadi lebih ke kaderisasi, karena kalau kita bicara garment industry, itu sekarang isinya kalau posisi supervisor ke atas itu lama-lama rata-rata adalah orang lama yang sudah menjelang usia pensiun, tetapi
ada gap yang cukup. Cek, 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 cek. Ya, saya lanjutkan. Ada gap yang cukup jauh gitu antara generasi yang sudah senior dengan junior. Kami berharap bahwa dari AK Tekstil bisa mengisi gap ini dari lulusan-lulusannya. Itu seperti di tempat kami saat ini kan kami ada program yang namanya Management Development Program. Sebenarnya posisi ini kita buka untuk teman-teman lulusan dari memang S1, tetapi sebenarnya kalau kita bicara D1 sampai D4, kita akan mempertimbangkan untuk bisa masuk ke dalam program ini, sehingga bisa masuk ke fast track untuk program kaderisasi calon-calon leader kami. Seperti itu. Nah, untuk saat ini, minat dari teman-teman lulusan AK Tekstil, saya lihat belum mengarah ke sana. Ya. Mungkin tadi saya kebetulan pagi tadi berdiskusi banyak dengan Tina, mungkin bisa diawali pada saat mulai perkuliahan, itu ada program kunjungan industri dulu, atau mungkin bisa minta bantuan dari teman-teman pengusaha untuk memberikan video-video mengenai kegiatan produksi yang khususnya jangan yang disorot yang kegiatan ini ya, produksi yang operator, tetapi lebih mungkin kalau kita bicara industri 4.0, manajemen levelnya seperti apa, sehingga mindset mereka terbuka bahwa ada karir yang bisa gitu ya dibangun ketika mereka bergabung dengan garment industry. Seperti itu. Ya, jadi biar gapnya tidak terlalu jauh Pak antara senior sama junior. Ya, terima kasih. Mbak Tina mau tambahkan? Iya Pak, selamat pagi Pak Wawan dan rekan-rekan industri lainnya. Mohon menambahkan terkaitnya dengan kelas industri ya Pak ya. Terkaitnya dengan kelas industri, apakah memungkinkan jika AK Tekstil ini mengakomodir untuk kelas-kelas industri karyawan, jadi tidak menjadi seperti mahasiswa reguler lainnya, karena pastinya untuk karyawan tersebut akan sangat berat jika harus meninggalkan workshop ataupun perusahaan masing-masing dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan ini bisa di-customize dengan dengan kurikulum dan juga dengan praktek di industrinya seperti itu Pak. Tambahannya itu Pak Wawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yusi dan Mbak Tina dari Pan Brothers. Ini kami tampung dulu apa ditanggapi dulu? Kami tampung dulu ya. Izin saya tampung dulu, jadi biar nanti saya catat. Oh, monggo Pak Suwardi. Ya, terima kasih. Untuk kami tidak banyak, cuma sedikit saja. Untuk yang akan datang, saya mengusulkan ada penambahan mata kuliah penyetelan mesin. Itu saja dari saya, dari PT Sekarima Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Monggo Pak. 1, 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Pak Daniel dari PT Tantra. Mungkin baru tahun ini kami bermitra dengan Akatek. Saya hanya mengajukan saran tentang mahasiswa yang sudah diplot ke kita. Sampai sekarang saya belum dapat infonya. Siapa orangnya, berapa banyak, ini agak sedikit aneh nih. Itu yang pertama, komunikasinya kurang begitu intens ya. Yang kedua, mahasiswa yang direncanakan akan ditempatkan di perusahaan, alangkah baiknya diberikan waktu datang ke perusahaan, share face to face, sehingga dia juga melihat kondisi real perusahaan.
Nah seperti kita Tantra ini, saya kemarin menginterview beberapa orang, sampai sekarang saya nggak tahu di Tantra itu dikasih siapa, apa manusia atau apa, sekarang saya belum dapat. Jadi agak menjadi lucu gitu, tapi ini sudah ada MOU, tapi saya tidak tahu berapa orang di Tantra, siapa namanya, gimana manusianya. Nah ini mungkin kritikal saja, tolong diperbaikin lagi kondisi ini, supaya kita bisa follow up gitu. Jadi nanti juga kalau saya tahu berapa orang, kita mungkin bisa menyediakan sarana akomodasi dia nanti kalau sedang praktek industri begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daniel. Tampung dulu. Monggo, lanjut Mas. Siapa? Pak Rito. Baik, terima kasih Pak. Saya Rinto dari Global Indo Intimates. Kita perusahaan garment yang bergerak dalam bidang underwear. Oke, ini tahun kedua kita bekerja sama dengan Akom Solo. Tahun pertama kita hanya dapat 1, tapi kita happy Pak. Dalam arti happy, lulusannya sudah bisa beradaptasi dengan cepat, bisa bekerja dengan cepat. Saat ini lulusannya sudah menjadi AE staff senior mereka. Dan saya happy, dan happy-nya lagi tahun kedua ini kami bisa dapat banyak dari hasil interview kemarin, dan harapan kita dengan lulusannya nanti tahun depan akan keluar, itu kita bisa mendapatkan yang lebih bagus, yang lebih baik lagi. Dan overall sih kita sama ini bekerja sama di tahun kedua dengan Akom Solo ini sudah cukup baik Pak. Dalam arti ya sudah banyak perubahan yang luar biasa. Terus kemudian kita siap menunggu untuk kelas difabel Pak. Ya. Untuk difabel yang sudah kita siapkan, yang ingin bekerja sama dengan Akom sudah banyak. Mungkin bisa 1 kelas mereka bisa memulai Pak. Seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rinto. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rosidi dari Kemilau. Ini tahun keempat Kemilau bekerja sama dengan Akom, dan secara keseluruhan sih cukup memuaskan begitu. Kemudian kalau untuk masukan saat ini sebenarnya sama, sudah disampaikan dari Pak Daniel. Intinya ketika habis penerimaan mahasiswa sih kita minta report bahwasanya orang-orang yang kemarin kita interview beneran buat kita nggak sih gitu. Karena kemarin dari HRD juga koordinasi sama kita yang di lapangan, Pak ini orang-orang yang diinterview, yang saya terima ini. Tentunya saya dapat kontak mereka lah, karena lembar data mereka juga kita dapatkan. Tapi ketika saya tanya, mereka sendiri juga nggak yakin itu. Saya nggak yakin Pak ditaruh Kemilau atau tidak. Gitu. Saya mau bergerak ke arah lebih maju lagi, itu kita juga bingung gitu. Padahal harapan tujuan daripada Akatek adalah menciptakan ya leader level 1 lah gitu. Ya paling tidak kita udah mengenal dari awal itu, kita lihat orang ini layak gak sih? Kalau nggak layak, supaya dibikin layak harus gimana sih? Paling cuman itu Pak. Terima kasih. Monggo. Ya. Perkenalkan, saya Bastian dari PT Agung Tech Karanganyar Solo. Kalau dari saya sih lebih ke arah melihat ini ya, dari market ya. Jadi perlunya ada bimbingan atau lulusan untuk bidang marketing tapi yang khusus tekstil ya. Jadi kalau saya melihat itu menurut saya juga hal yang penting ya. Karena kalau secara umum gambaran marketing sekarang itu mereka harus belajar dan tidak bisa masuk gitu loh. Kadang-kadang butuh waktu lama untuk memahami itu. Tapi kalau ada dari Akatek sendiri yang memberikan bimbingan dari awal, dari dia produksinya, tahu perhitungannya, maka dia pada saat dijadikan marketing dia pasti akan jadi marketing yang handal. Menurut saya seperti itu sih. Dan satu hal lagi, sekarang kan program banyak yang online ya. Nah itu marketing online itu juga
perlu ditampilkan dalam program studi itu ya. Menurut saya sih itu aja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ito dari PT Libra Permana. Tahun ini sudah tahun kedua ya kami kerjasama dengan Akademi Komunitas Tekstil ini. Alhamdulillah lancar sejauh ini sudah ada 4 mahasiswa yang menjadi karyawan kami. Untuk kendala sejauh ini tidak ada yang terlalu ini ya Pak ya, yang signifikan. Kemarin sempat tentang jadwal antara kelulusan mahasiswa antara mereka sidang dengan pelaksanaan perekrutan kami agak sedikit terkendala, tapi ya alhamdulillah tapi sudah ada solusinya ya seperti itu. Untuk selain itu dari kami kemungkinan lebih di AK Tekstil lebih diperkuat untuk komitmen ya Pak, komitmen dari mahasiswa ketika mereka nanti ke dunia kerja harus siap dengan segala resikonya, tantangannya, atau di situ bisa disisipkan karakter pendidikan karakter yang lebih kuat di situ. Karena nanti ketika sudah ada basic karakternya, nanti kami akan membentuk mereka ketika pelaksanaan magang. Seperti itu, karena memang tidak bisa full baik di perusahaan maupun kampus. Jadi biar 50-50 dapat skill-nya juga dapat, karakternya atau kesiapannya juga dapat seperti itu. Saya kira itu saja Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Itu. Mas Abdan, minta tolong. Mic-nya mungkin dari itu Bapak dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Winda dari PT Safari Juni Tekstindo Industri. Untuk Safari Juni dengan akad tekstil ini baru pertanggal 6 September kemarin untuk MOU-nya. Ya, sejauh ini kemarin kita untuk lowongan kerja mekanik ya, sudah diberikan data oleh AK Tekstil, tapi memang terkendalanya adalah data-data yang diberikan itu pada saat kita hubungi itu tidak banyak yang tidak nyambung atau tidak bisa nomornya itu dialihkan atau tidak aktif. Sehingga ini kami mempertanyakan untuk validasi datanya itu apakah bisa lebih akurat. Itu saja sih masukannya. Semoga nanti kerjasamanya ke depan akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Winda. Mungkin Pak Suhu kita, Pak Harison, monggo ada masukan Pak. Terima kasih. Ini sebetulnya yang paling berkompeten ini yang di tengah ini. Tapi dia wakilkan juga gitu. Oke, sedikit saya bukan masukan tapi sedikit penjelasan karena tadi ada beberapa yang dipertanyakan dari teman-teman industri ya masalah keberadaan mahasiswa AKO. Perlu kita jelaskan ini kebetulan ini kita akan mengalami pas pandemi ini sehingga ruang gerak kita terbatas. Perlu kami jelaskan bahwa sebetulnya sebelum perkuliahan diadakan biasanya ada factory tour mahasiswa ke industri. Ya, jadi itu cuma masalah karena pandemi ini industri-industri agak sedikit mengerem keberadaan dari luar industri itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam penerimaan mahasiswa, di awal pun di dalam penerimaan industri yang membutuhkan sudah dilibatkan. Nah, jadi untuk finalnya wawancara itu dari industri sendiri.
di mana pada saat itulah industri menentukan siapa-siapa mahasiswa yang mau direkrut dan berapa orang. Jadi itu sudah jelas gitu. Jadi siapa orangnya, siapa, bagaimana pengetahuan dia, dan jumlahnya berapa. Jadi di waktu wawancara itu sudah jelas. Dan kemudian juga di dalam pengumuman itu sudah diumumkan juga. Kemudian juga masalah kurikulum, ya kurikulum itu biasanya tadi Pak Wawan sudah mengatakan karena keterbatasan biasanya diadakan temu industri, di situ dibahas masalah kurikulum. Bila ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Bila ada yang mau ditambahkan, ditambahkan. Di dalam temu industri itu dibicarakan secara mendetail. Dan bahkan itu biasanya kita buat seperti komisi-komisi untuk membahasnya secara tim. Jadi dari industri itu dilibatkan sehingga masukan-masukan dari industri itu yang nanti bermanfaat untuk pengembangan sumber daya manusianya. Ya, jadi itu. Mudah-mudahan nanti di temu industri tadi Pak Wawan sudah mengatakan tanggal 1, tanggal 2, di situ kita lebih banyak berbicara dan merencanakan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita pertahankan, apa yang perlu kita kurangi. Nah, yang mana tujuan kita itu untuk memajukan industri kita via atau melalui Akong, ya, dengan sumber daya yang diberikan kepada kita. Itu sementara dari kami. Mungkin ada dari Pak Wahyu, Pak Lili. Nah, jadi itu sementara masukan dari kami. Jadi nanti kita lebih matangnya kita godok nanti pada temu industri yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rison. Yang dari Zoom mungkin ada Bu Nini, ada Pak Bagus, ada dari PT Wahana, monggo. Monggo yang berada di Zoom, masukannya dari industri. Kita tampung dulu, kalau bisa kita jawab sekarang kita jawab, nanti tentunya kita akan membahas lebih detailnya dan lebih itunya di temu mitra besok. Monggo Bu Nini, ya udah open mic ya. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Saya dari PT Indira Texpindo. Kami tahun ini untuk kerjasama dengan AK Tekstil sudah masuk tahun ketiga Pak. Lulusannya sudah yang dari tahun pertama kita sudah ada di level struktural semua, ada 6 orang. Kemudian yang sekarang baru lulus ini ada 9 orang yang di Indiratex, itu yang 5 juga sudah masuk di level struktural, yang 3 karena memang belum ada kesempatan dan dari hasil evaluasi kurang, jadi masih di level operasional. Secara keseluruhan anak-anak bagus, mungkin ini masukan aja itu kita dapatkan dari waktu ini Pak. Waktu kita rekrutmen memang kita sangat ketati, jadi untuk tim yang nanti masuk di Indiratex itu memang kita untuk wacanakan di level struktural sehingga waktu interview itu memang betul-betul kita mencari orang yang qualified dan yang memiliki komitmen. Nanti masukan kami untuk yang dari sekolah itu mungkin lebih ke ini Pak ya, soft skill. Jadi lebih kesiapan mereka itu untuk siap di level struktural. Jadi kalau masalah hard skill-nya kita masih bisa olah di industri. Tapi untuk soft skill ini kita juga mohon bantuan karena itu kan tidak bisa dibentuk dengan instan ya. Paling tidak dari sekolah dari awal juga ada pendidikan karakter kalau tadi saya dengar dari Bapak siapa tadi ya. Itu lebih ditekankan Pak, karena di level struktural itu yang kita butuhkan adalah
soft skill-nya yang bagus, kemudian mereka memiliki komitmen, dan yang paling penting itu ketahanan mereka terhadap pressure. Kira-kira itu sih Pak masukan dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nini. Mungkin yang masukannya kita tampung dulu. Mungkin yang lain yang hadir secara online dari Wahana mungkin. Mas Bagus. Oke, monggo Mas Bagus. Belum open mic, Mas. Masih close. Ya, monggo. Udah. Saya Bagus dari Sritek. Untuk kerjasama dengan AK Tekstil kita sudah dari awal. Kemudian untuk lulusannya sendiri kita sudah ada yang menempati di level section head, supervisor, kemudian ada di staff office. Kita sebar berdasarkan kompetensi. Untuk kompetensi dan lain sebagainya, rekan-rekan sekalian sudah cukup bagus karena masalah kurikulum juga sering kita temui industri, kita bahas bersama. Cuma sedikit masukannya mungkin untuk AK Tekstil terkait ketika proses perkuliahan sedang berjalan. Jadi misalkan untuk kalender akademik untuk tahun ini alhamdulillah sudah di-share. Mungkin sebelumnya belum di-share ya. Jadi di tahun ini sudah di-share. Kemudian poin kedua adalah terkait dengan pembinaan mahasiswa di AK Tekstil sendiri. Kalau dari karyawan industri yang disekolahkan di AK Tekstil, ketika ada pelanggaran disipliner kita bisa pegang Pak Wawan. Cuma kalau yang dari umum itu kan kita nggak bisa pegang ya, walaupun itu kadang-kadang levelnya sudah memprihatinkan gitu ya. Kadang-kadang kan memang namanya mahasiswa kan oknum aja. Tapi memang selama ini kita terus komunikasikan dengan AK Tekstil, sudah direspon dengan baik. Cuma kami minta juga mungkin kalau bisa industri itu dikasih semacam report, misalkan di kampus itu mahasiswa ini sudah pernah ada pelanggaran ini, mungkin sudah pernah dibina atau apa gitu. Jadi kita ketika nanti di saat PKL, kita itu bisa handling mereka Pak Wawan. Jadi kan mereka lulus kan juga kita yang menggunakan ya, istilahnya kan akan menjadi karyawan kita, supaya kita bisa samakan maksudnya dengan budaya kita, dengan peraturan kita dan sebagainya. Kemudian yang kedua Pak Wawan, mungkin tidak, misalkan AK Tekstil ini untuk nilainya nih, transkrip nilainya kalau bisa kita di-share Pak misalkan per semester. Jadi tadi tujuannya untuk nge-push mana sih anak-anak yang ada di level yang harus kita upgrade gitu, atau yang sudah bagus mana kita plotting. Jadi untuk mapping kita talent ketika nanti sampai di industri. Jadi perbaikannya selain di awal tadi kan kita udah kerjasama nih Pak. Lalu ketika di tengah tadi kadang-kadang kita putus nih Pak, nanti sambung lagi di terakhiran gitu. Jadi ketika proses tadi mungkin saran dari kami kalau bisa ya tadi dikasih misalkan ada recap pembinaannya, ada report transkrip nilainya, supaya ketika PKL kita bisa mantau mereka Pak. Push, oh ada datanya anak yang datang sekian dengan data seperti ini gitu. Jadi kita bisa bina kompetensinya supaya lebih matang lagi ketika nanti lulus. Mungkin itu saja Pak Wawan yang bisa Sritek kasih saran gitu Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, terima kasih Mas Bagus dari Sritek masukannya. Yang berikutnya lagi masih ada yang dari online. Yang baru mungkin yang dari di Wahana Kusuma Mulia mungkin ada masukan. Sama juga dengan PT Safari Juni ini juga Wahana ini juga baru minggu kemarin kita kerjasama, sedang belum signing tapi sudah penjajakan. Ada masukan yang dari Zoom? Kalau sambil menunggu ya, saya mencoba untuk memilah-milah terkait masukan dari
Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan saya bisa mewakili untuk menjawab. Tapi kalau tidak bisa nanti insya Allah kita ngobrol lagi di temu mitra gitu. Jadi yang terkait yang pertama tentunya ada di minat yang dari Pan Brothers ya, minat mahasiswa alumni yang untuk mengikuti manajemen development program ya. Memang kita ke depan kita memang perlu per industri lagi untuk komunikasinya, mohon maaf memang ya karena keterbatasan kami, nanti insya Allah ke depan kita akan menata diri lagi supaya komunikasinya lebih bagus, dan juga mahasiswa yang kita didik tadi ada masukan ya, berarti ini nanti selingkung dengan yang tadi. Masukan yang sangat baik adalah yang tadi PMB, nanti data setelah PMB, oke, setelah kita tetapkan jadi mahasiswa nanti akan kita berikan ke industri. Oke, itu masukan yang bagus, nanti kita akan coba. Kemudian juga dari awal kita akan arahkan, sebenarnya di PKKMB itu kita sudah mengarahkan, memberi gambaran di industri seperti apa, industri garment, mahasiswa garment melihat kondisi industri garment. Kemudian mahasiswa di prodi teknik pembuatan kain tenun diberikan kondisi bagaimana industri weaving berjalan. Di benang juga sama. Nah, cuman memang kita hidup di dunia yang berbeda, bukan dunia yang berbeda, di dunia yang sama tapi umur yang berbeda dengan mahasiswa kita. Jadi memang mengajar generasi-generasi yang baru ini memang butuh sesuatu yang unik. Jadi cara-cara yang ekstra untuk menekankan bahwa oh ini loh sebenarnya industri. Kita juga sebenarnya sudah ada industri 4.0, Bu. Mata kurikulum 2020 kita sudah mengadopsi industri 4.0. Kita berikan dasar-dasar, kemudian kita berikan pengetahuan transformasi manufaktur. Ya, memang itu sesuatu yang berat buat kami karena memang baru ya, dan juga itu di dalam situ outcome yang diharapkan juga. Jadi mahasiswa tidak hanya sekedar operate sama maintenance gitu. Kita berikan juga pemahaman terkait manajerial. Jadi kita berikan juga namanya manajemen supervisi. Jadi di dalamnya harapan kita adalah mahasiswa ini punya gambaran karir. Jadi dia sebenarnya tidak di situ-situ aja. Jadi dia harapan kita adalah mereka mampu membuka diri. Cuma ya itu tadi saya bilang, kita hidup di dunia yang sama mungkin tapi beda generasinya. Jadi untuk menekankan yang ke mahasiswa yang itu memang kita butuh pemahaman yang sama gitu. Jadi memang nanti terima kasih masukannya, nanti coba kita akan makin push lagi, terima kasih ke mahasiswa. Kemudian yang dari kelas karyawan ya, Mbak. Jadi izin saya buka masker. Terkait kelas karyawan, kita kelas industri itu kemarin kan sebenarnya sudah ya. Cuma karena kondisi kemarin kita itu, mohon maaf, karena institusi pendidikan itu dibatasi rasio. Jadi memang kita ada rasio yang diizinkan. Jadi kalau untuk rasio dosen dan mahasiswa itu 1:30 maksimal. Jadi memang kalau dengan statusnya mereka adalah di-input sebagai mahasiswa dan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, perkuliahan itu memang ada batasan-batasan yang memang kita tidak bisa ikuti. Kemudian yang kedua juga selain mempertahankan rasio, kita juga sebenarnya ingin ke kualitas juga sih. Kita ingin sedikit dulu, tapi kita perbaiki semua yang apa yang ada, kita tambah yang sudah baik gitu. Jadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap kalau kita sudah mampu di sini, kita buka lagi. Karena tadi sudah ada masukan juga kelas difabel,
Nanti mungkin juga bisa gabung, kalau Fund Brothers mau, Sritek mau, kita buka. Kemarin karena sedikit keterlambatan, keduluan dipotong anggarannya. Jadi tidak jadi di 2021. Tapi ke depan insya Allah kita, tahun depan kita insya Allah kita ajukan di awal-awal supaya tidak, karena pandemi ini kan sesuatu yang memang tidak tentu. Kita udah arrange macam-macam, ternyata batal. Kemudian masukan berikutnya dari Pak Suhardi, mungkin nanti yang terkait penyetelan ya Pak. Penyetelan kita sebenarnya udah ada Pak. Mungkin nanti perlu lebih ini aja Pak, kedalaman dan apa ya, tingkat sesuai kompetensinya dia mungkin lebih ini aja. Jadi mungkin karena memang kami juga terbatas yang teknis di internal kami, nanti juga kami meminta bantuan dari industri memang untuk yang terkait peningkatan kompetensinya di mahasiswa di selama industri. Itu nanti mungkin memang seperti itu. Kemudian yang dari Pak Daniel Tantra, itu masukan yang berharga Pak buat kami. Nanti kami akan tindak lanjuti, dan memang selama ini ada yang minta, ada yang tidak. Jadi karena kita business as usual, jadi ya seperti itu. Tapi itu masukan baik sekali buat kami. Insya Allah nanti kita akan berikan semua, jadi seluruh industri yang bermitra dengan kami, misalnya dari rekrutmen, saya kemarin nyebut 10, terus kan industri nggak tahu daftar ulangnya berapa. Nah, nanti insya Allah kita itu masukan berharga buat kami. Insya Allah nanti kami sampaikan untuk ke industri. Jadi sebagai wujud akuntabilitas kami bahwa oh ini dari 10 yang saya wawancara, saya diloloskan, misalnya karena kuota ya, kita nggak bisa meloloskan semua gitu, karena semua industri minta, kita kasih 5. Dari 5 itu ternyata daftar ulang 4. Ya nanti harus kita laporkan, memang seperti itu. Idealnya memang seperti itu, dan memang itu kewajiban kami juga sebenarnya. Itu juga masukan yang dari Pak Rosidi juga ya. Jadi memang nanti ke depan kita akan seperti itu Pak, masukan berharga buat kami. Selain yang tadi transkrip, kita juga coba nanti semester ini kita mulai, kita coba nanti sampaikan. Tapi mohon maaf karena semester kita masih menggunakan semester yang gabung. Jadi mungkin yang ada nanti kita akan berikan dulu transkrip yang berisi mata kuliah teori dulu. Karena memang kurikulumnya kita gabung dulu, teori semester 1, 2, atau 3, 4. Nanti kita akan sampaikan ke industri. Jadi minimal ada apa ya, gambaran dari industri. Oh ini anak ini rajin, oh ini anak ini pinter secara akademis gitu. Kan nanti penanganannya berbeda. Ada anak yang akademis pintar tapi mungkin secara keterampilan kurang. Itu juga mungkin jadi masukan nanti. Kemudian terkait marketing, ya terkait marketing memang ini Pak, nanti dari sisi pemasaran itu memang beberapa kita, jadi kalau dalam kurikulum itu ada 2 Pak, ada penambahan mata kuliah, ada namanya insersi Pak. Insersi itu adalah penambahan materi, atau misalnya contoh yang umum itu adalah terkait narkoba, terkait korupsi, itu umumnya diinsersi. Jadi insert ke dalam mata kuliah yang mendekati. Jadi kalau marketing mungkin nanti ke arah yang nanti coba kita diskusi, di sini ada Kaprodi, nanti ada Pak Hamdan, ada Pak Adi, ada Pak Julius, nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut lagi, mata kuliah yang pas, kalau untuk marketing itu nanti insertnya di mana. Jadi kita masukan itu kita tampung, terus kita olah, oh ini tepatnya di sini. Jadi bukan berarti bahwa kurikulum itu enggak dinamis, kurikulum dinamis. Kita selalu berubah. Jadi yang kemarin Pak Jokowi juga bilang ada kampus yang mengajarkan maksudnya yang dari berapa puluh tahun lalu belum ganti gitu. Jadi kita sebenarnya harusnya dinamis. Jadi kalau ada masukan kita perbaiki, kalau itu memang meningkatkan mutu kita, insya Allah kita itu masukan juga. Kemudian komitmen dan karakter. Nah,
ini yang tadi saya sampaikan di awal, kita hidup di yang karena beda generasi, komitmen itu memang tantangan. Jadi memang apalagi kondisinya pandemi seperti ini Bapak Ibu. Jadi di kondisi pandemi saat ini kita tidak bisa seperti dulu. Kalau dulu ada factory visit, terus langsung melihat industrinya seperti apa, kemudian dia tahu kalau misalnya, oh di benang itu panas, di kain panas gitu. Kan selama ini dia lihat adalah video misalnya, karena pandemi. Jadi yang dilihat adalah kondisi video. Dia nggak tahu bahwa yang dia lihat rasakan itu seperti itu. Makanya tadi kalau yang memang kondisinya kita merekrutnya secara offline memang lebih presisi kita akan dapatnya. Namun ya mohon maaf sekali lagi kita juga harus mematuhi pemerintah, maksudnya bahwa kita nggak boleh berkumpul saat itu, ya udah berarti kita online. Ya tentunya secara tingkat presisi akan tidak sepresisi kalau kita merekrut secara offline. Secara offline kita bisa melihat dari sisi mimik karakternya seperti apa, kemudian gesturnya, kemudian oh ternyata perilakunya juga itu bisa. Kemudian Ibu Winda dari Safari, mohon maaf Bu, itu masukan juga buat kami. Nanti ke depan kami punya tim kerjasama. Ya mohon maaf kita memang sudah ada kerjasama. Nanti insya Allah kita akan bangun lebih bagus lagi tim kerjasamanya. Jadi selama ini kan manajemen langsung dan melalui prodi. Jadi kita sedikit kerepotan terkait yang tracer. Jadi kita punya data exit pool, data saat mereka lulus. Kemudian kita punya data tracing. Data tracing itu ini bukan kendala di kami saja bahwa yang mau di tracing itu seluruhnya. Dan juga memang di industri ini ya alhamdulillah kalau yang mau di tracing itu biasanya masih bertempat di industri. Yang sudah tidak di industri itu ada yang mau, ada yang tidak. Nah itu yang memang kesulitan. Namun nanti ke depan, dan itu juga memang masukan, memang dari Kemendikbud, dari Dirjen Dikti memang mensyaratkan, memang harus tracing, data itu bisa akurat. Jadi kalau misalnya saya meluluskan, Akad Tekstil meluluskan 2021 besok, 2024 itu masih bisa dilacak. Nah itu memang itu tantangan buat kami, nanti insya Allah ada tim kerjasama, kita akan coba bangun lebih intens, termasuk terkait yang kerjasama seperti ini, termasuk terkait tracer, itu nanti insya Allah kita coba bangun. Jadi mohon maaf yang kemarin data tenaga kerja, karena kita kan terikat komitmen misalnya. Saya terikat dengan Pak Suhardi Sekar 5 dari awal. Saya nggak mungkin menyodorkan datanya Pak Suhardi yang sedang akan direkrut gitu. Itu adalah komitmen. Jadi mungkin yang kita bisa berikan adalah mereka yang sudah lepas kontrak. Kalau Ibu mau, ibaratnya ya ikut dari awal. Itu kan, cuma kan Ibu ada kebutuhan yang mendesak. Jadi ya kita coba bantu dengan sharing di media sosial kami, dengan grup-grup alumni kami yang sudah memang boleh untuk lepas ikatan, kan memang sudah 5 tahun, kan ada juga yang 2015 itu kan berarti 2020 kemarin sudah free of transfer sudah punya, tapi ya itu mohon maaf kalau 2020 mereka masih bertahan di industri tekstil, mestinya dia udah pasti sangat kompeten ibaratnya gitu ya. Nanti ke depan kita coba kembangkan. Kemudian soft skill memang dari Indiratek kita insersi beberapa soft skill selain dengan ekstrakurikuler dan kegiatan keorganisasian. Saya selalu menyampaikan ke mahasiswa untuk bisa membagi waktu supaya kurikulernya jalan dengan
bagus, tapi juga punya kalau saya bilang kamu harus berorganisasi untuk satu melatih manajemen waktu dan juga manajemen kerja. Jadi memang kita beberapa sering mengundang, kadang kita mengundang beberapa seminar terkait ke soft skill, entah itu terkait kepribadian, terkait pemasaran, beberapa kita undang di samping pendidikan, misalnya webinar terkait apa ya, yang dasar gitu ya, misalnya pengetahuan bahan, kita undang beberapa industri gitu. Bahasa Inggris kita coba fasilitasi mahasiswa, dulu kita beri kesempatan misalnya English Day, boleh silakan. Yang dari kampus kita coba ada kursus, kita fasilitasi semua mahasiswa. Harapan kita adalah ya tadi, ibaratnya kita mengisi suatu celah yang kurang itu kita bisa masuki dengan soft skill tadi. Karena tidak mungkin lah kurikulum ini akan membentuk dia utuh. Mungkin dia secara utuh ya, mungkin yang dia dapat hanya keterampilan sama akademisnya. Ternyata attitude-nya kurang. Padahal attitude masuk ke dalam. Kemudian oke, ya itu komitmen tadi juga yang dari Sritek sama transkrip nanti juga insya Allah nanti di 2021 ini kita coba mulai untuk berikan. Itu mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Hamdan. Kesini dulu Pak Hamdan sama Pak Adi. Mungkin yang baru dari yang belum kenal, kalau yang lain pasti beberapa udah kenal. Pak Hamdan ini adalah Kaprodi dari Teknik Pembuatan Benang. Kemudian Pak Adi, Kaprodi dari Teknik Pembuatan Kain Tenun. Beliau ini tulang punggung di Prodi, tokoh utama Prodi ini. Jadi saya kalau tanpa mereka bertiga, Pak Julius sudah ini ya. Ya, ada satu lagi Pak Julius, jadi di Teknik Pembuatan Garment yang sangat membantu saya terkait operasional di pendidikan. Jadi kalau saya Pak Direktur ya paling memberikan arahan saja, kemudian kita gabung, kita sharing, kemudian ya udah kita akan jadikan kebijakan bersama. Jadi beliau yang menjalankan operasional Prodi. Selama ini berat sekali. Yang tadi terkait data masuka, data alumni itu sebenarnya bukan tugasnya Prodi, tapi beliau masih mau menampung tugas seperti itu. Nanti makanya tadi saya sampaikan bahwa kita akan optimalkan tim kerjasama kami, ada tim kerjasama nanti yang menampung terkait data-data masukan. Oh dari industri seperti ini, terus tracingnya seperti ini, itu nanti kita masuk ke dalam tinjauan manajemen atau apa ya, manajemen meeting. Nah dari situ muncul kebijakan baru. Nah Prodilah yang nanti akan mendeliver kebijakan itu. Jadi misalnya perkuliahannya seperti apa, terus penjadwalannya seperti apa, itu nanti seperti itu. Kemudian tadi yang masukan terkait jadwal, ini juga berkat beliau juga sekarang jadwal cepat sekarang. Kalau saya sendiri terus terang angkat tangan, 3 prodi membuat jadwal, jadi saya serahkan ke prodi masing-masing untuk membuat jadwal. Cuma kita bikin arahan bahwa yang perlu diingat adalah industri juga punya jadwal sendiri, punya kesibukan sendiri, jadi perlu diberi info jauh-jauh hari gitu memang. Jadi memang itu paling arahan dari kami. Mungkin dari saya, Pak Hamdan, monggo perkenalan dulu. Ada yang mungkin belum kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan S. Bintang, asal memang dari Kota Medan. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahan masukan bagi kami semuanya, memang beberapa
bulan atau tahun inilah selama pandemi ini memang agak boleh dibilang kacau tapi mesti jalan. Itu yang kami lakukan. Gitu. Offline terbatas. Jadi membangun karakter SDM itu memang lebih sebaiknya memang offline gitu. Kalau dia online macam-macam. Ya, sedangkan misalnya udah kita buat aturan perkuliahan nggak bisa pakai kaos gitu. Tapi nyatanya kalau dia di rumah mungkin pakai kaos saja dia. Ya, udah kita tua. Kamera dihidupkan. Begitu kamera tetap juga mati gitu. Jadi agak memang ya begitulah tantangannya pada saat ini gitu. Jadi mesti kita jalani. Seperti yang disampaikan juga tadi kan. Seharusnya tahu ke industri sebelum masuk. Memang dari dulunya hal seperti itu dilakukan. Tapi selama pandemik ya kita maklum industri juga membatasi gitu. Nggak bisa sebanyak seperti yang dulu. Itu yang kami alamin. Terus masalah misalnya tadi ada nilai transkrip. Tapi untuk kayaknya untuk semester 1 nanti semester 2 kayaknya nilai itu memang belum terakomodir. Tapi yang bisanya nanti mungkin di semester 3 nilai di semester 1 baru bisa diundi. Kenapa? Mereka itu masih kuliah. Semester 1 misalnya. Itu masih teori dilakukan, tapi kan penilaian belum katakanlah udah ujian semester, tapi kan ada proses lagi gitu. Nah, jadi ini kayaknya kalau yang untuk semester 1, semester 2 itu belum bisa transkrip. Tapi kalau nanti dia dipraktek di semester 3, itu transkrip di semester 1 bisa kita kasih. Karena udah nilai udah masuk. Itu yang menjadi nanti tantangannya yang kami hadapi. Karena kita punya batasan kan. Istilahnya begitu selesai ujian semester, batas menyerahkan nilai dari dosen sudah ada gitu. Nah, jadi kan nanti masih praktek di industri, nilainya kan belum bisa keluar. Kalau teori juga demikian gitu. Teori juga nggak langsung diberikan si dosen nanti. Nah, kalau praktek industri itu nilai praktek industri dengan praktek kami di workshop itu kami bagi 2. Kami bagi 2, masuk dari industri, masuk dari kami dibagi 2. Itulah nanti hasil akhirnya yang bisa kami berikan. Nah, itu yang kami lakukan di prodi sama di 3 prodi itu biasanya seperti itu. Saya rasa itu. Terima kasih atas masukannya semuanya. Besar harapan kami kerja sama kita tetap berjalan dengan baik. Sama-sama kita mengingatkan. Kami juga manusia mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Lebih banyak kurangnya gitu. Jadi kami perlu diingatkan saja. Nah ini gitu. Jadi mudah-mudahan seperti yang sampaikan tadi Pak Wawan tadi, kurikulum itu bisa diakomodir gitu. Bisa. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Prasetyo. Kebetulan saya dikasih amanah menjadi Ketua Prodi Teknik Pembuatan Kain Tenun. Kayak gitu. Ya kami yang pertama mungkin dari kami minta maaf kalau selama ini dalam bekerja sama dengan industri, mitra industri ada kekurangan. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah, apalagi di masa pandemi ini, kami harus merubah model jadwal kuliah. Itu yang mau agak berbeda dengan dulu ketika pandemi, itu kami bisa katakanlah kuliah 1 semester, habis itu ke pabrik, ke industri, kayak gitu ya. Bapak-bapak bisa cepat ketemu dengan calon tenaga kerjanya, kayak gitu. Tapi di masa pandemi ini kami harus memodifikasi jadwal. Akhirnya ketemulah model yang sekarang, kami gabungkan semester genap sama ganjilnya, teorinya dulu, sehingga Bapak Ibu baru bisa ketemu itu mungkin Desember
atau mungkin nanti Januari baru bisa ketemu dengan mahasiswa atau calon tenaga kerjanya Bapak Ibu kayak gitu. Jadi ya itu salah satu bentuk penyesuaian. Gitu. Tapi memang tantangannya ketika kita mau benar seperti yang dibilang Pak Amdan tadi, ketika kita pengen membentuk SDM di masa pandemi itu emang nggak mudah sama sekali. Kita ngajar online sama kita ngajar ketemu itu suasananya udah beda. Kalau Pak Menteri bilang kita ngajar online itu ada learning loss-nya. Jadi ada banyak yang materi itu yang mungkin tidak akan bisa dicapai secara maksimal. Tapi ya pendidikan harus tetap jalan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi kayak gitu. Kemudian yang kedua ya kami mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak Ibu. Banyak masukan yang bagus saya dengar tadi dari mulai materi marketing kayak gitu ya. Kemudian sebenarnya di kami itu kami punya mekanisme namanya evaluasi kurikulum. Seperti yang dibilang Pak Wawan tadi, evaluasi kurikulum itu bentuknya bisa banyak. Bisa nambah mata kuliah, bisa memodifikasi materi kuliah, bisa nambah SKS, bisa memisahkan mata kuliah, bisa melebur mata kuliah. Sebenarnya banyak bentuknya kayak gitu. Memang dasar dari kurikulum kami itu adalah manufaktur, jadi proses produksi. Tapi kalau misalnya di industri itu nanti Bapak Ibu membuka peluang untuk menempatkan lulusan kami di area non produksi, misalnya katakanlah area marketing atau mungkin area SDM mungkin ya atau HRD, ya kami harus menyesuaikan kurikulum itu kayak gitu. Nanti bentuknya kami mungkin bisa memunculkan mata kuliah baru, kami bisa menyisipkan materi mata kuliah baru itu di mana? Di mata kuliah yang sudah ada kayak gitu. Sebenarnya bentuknya banyak kayak gitu. Nah itu sekali lagi kalau evaluasi kurikulum itu memang sangat bergantung kepada profil kerja yang sekarang sedang marak di industri. Itu apa? Trennya pekerjaan di industri itu sekarang apa sih kayak gitu? Apakah mungkin industrial engineer misalnya atau mungkin auditor mutu misalnya seperti itu tren profesi di industri itu harus kami ikuti kayak gitu, harus kami ikuti. Di kurikulum kami sudah mencoba mengcover semua profesi ya, mungkin belum. Kayak misalnya mata kuliah perencanaan kami ada, mata kuliah manajemen kami ada, mata kuliah mutu kami ada, mata kuliah pengujian kami ada, mata kuliah perawatan mesin kami ada, kayak gitu. SKS-nya memang terbagi-bagi, kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan modal seperti itu nanti ya industri bisa melihat oh ternyata sudah dibekali. Nah, nanti pengayaannya ya bisa sama-sama antara kampus dengan industri kayak gitu. Seperti itu. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan Akad Tekstil. Segala macam kontribusinya kami tunggu ya. Ya kami juga tunggu masukan dan sarannya untuk kita berdua, kampus dan industri agar menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, Pak Hamdan. Ini sebenarnya ada Pak Julius, tapi kalau tidak salah Pak Julius itu tadi ngajar. Mungkin untuk acara hari ini mungkin kita sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah sampaikan rencana terkait temu mitra ke depan, kemudian nanti seperti apa temu mitranya. Harapan kami adalah saat hari ini kita bisa dapat masukan. Nah ini kalau masukan yang secara
lisan sudah saya tulis, tapi kami juga mohon masukan cara tertulisnya yang di kuesioner yang Bapak Ibu terima tadi. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu tidak sempat mengisi, nanti bisa dikirimkan fotonya, scan-nya nanti setelah ini. Jadi demikian, terima kasih sudah hadir hari ini, sudah memberi masukan ke kami. Nanti insya Allah tanggal 1-2 Oktober kita akan adakan temu mitra. Besar harapan kami Bapak Ibu bisa hadir di acara temu mitra. Jadi kita bisa secara formal, tapi ya tentunya tidak formal banget ya. Tapi kita dalam suasana yang kekeluargaan, kita bisa diskusi, oh seperti ini yang perlu kita benahi sama-sama. Mungkin dalam waktu 2 minggu ini muncul, oh ada perlu masukan seperti ini lagi. Kita akan siap dengan terbuka untuk menerima masukan tersebut. Saya akan sharing. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kami salah kata, kami kurang berkenan di Bapak Ibu saat hadir di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili Pak Direktur, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan mengucapkan selamat jalan sampai kita bertemu di temu mitra di bulan Oktober mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.